Ya, shalom sahabat-sahabatku. Ada pertanyaan dari sahabat kita. Pertanyaannya begini, apakah Yesus juga bisa dikatakan sebagai nabi? Nah, oke, baik. Jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Pertama-tama, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa definisi nabi dari atau dalam sudut pandang Alkitab. Nah, definisi nabi dalam Alkitab itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Ya, jadi artinya nabi itu adalah seseorang yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Mereka mengenal Allah dengan baik dan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehendak Allah. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan firman Allah kepada umat manusia. Nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Mereka menyampaikan firman Allah dengan jelas dan tegas, dan mereka tidak takut untuk menegur umat manusia ketika mereka menyimpang dari kehendak Allah. Itu yang kedua. Kemudian definisi yang ketiga, memiliki otoritas dari Allah. Nah, nabi memiliki otoritas dari Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Mereka berbicara atas nama Allah, dan perkataan mereka itu memiliki kuasa untuk mengubah hidup orang-orang. Kemudian yang keempat adalah memiliki pengetahuan dan kuasa yang luar biasa. Nabi diberkati dengan pengetahuan dan kuasa yang luar biasa oleh Allah. Mereka dapat melihat masa depan, mereka dapat melakukan mujizat, dan mereka dapat memberikan penghiburan dan kekuatan kepada umat manusia. Nabi memainkan peran penting dalam sejarah umat Israel. Mereka adalah pengingat bagi umat Israel untuk tetap setia kepada Allah. Dan mereka adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi umat Israel ketika mereka menghadapi kesulitan. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus itu juga disebut sebagai nabi. Kenapa? Kok bisa? Ya, karena Yesus itu memenuhi semua kriteria seorang nabi, yaitu memiliki hubungan yang khusus dengan Allah, menyampaikan firman Allah kepada umat manusia, kemudian juga memiliki otoritas dari Allah, dan memiliki pengetahuan dan kuasa yang luar biasa. Yesus adalah nabi yang sempurna karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang untuk menyampaikan firman Allah yang sejati, dan dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, berikut ini ada beberapa contoh ya ayat Alkitab yang menyatakan Yesus itu juga bisa disebut sebagai nabi. Yang pertama ada di dalam Matius 21 ayat 11 dikatakan apa? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, ayat ini menyatakan bahwa orang banyak menyebut Yesus itu sebagai nabi. Ini menunjukkan bahwa Yesus memenuhi kriteria seorang nabi, yaitu apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada umat manusia. Sekarang perhatikan ayat-ayat ini. Yohanes 3 ayat 32 sampai 36. Dikatakan di sana apa? Dia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya. Ini maksudnya Yohanes Pembaptis ya. Dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus adalah nabi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, meskipun Yohanes itu dipenjara oleh Herodes Antipas ya waktu itu. Nah, tetapi dia tetap teguh dalam imannya pada Yesus, dan bahkan mengirimkan murid-muridnya kepada Yesus untuk mendapatkan konfirmasi. Itu bisa dibaca dalam Matius 11 ayat 2-6. Nah, hal ini menunjukkan keyakinannya yang begitu mendalam bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Nabi yang dijanjikan itu. Kemudian Yohanes 4 ayat 19 20-22 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Yesus membenarkan pengakuan perempuan
Samaria bahwa dia adalah nabi. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki pengetahuan dan kuasa yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Kemudian di dalam Yohanes 38-40 dikatakan di sana apa? Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki hubungan yang khusus dengan Allah dan bahwa Ia telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, selain ayat-ayat di atas, pastinya masih ada begitu banyak ayat Alkitab lain yang menyatakan bahwa Yesus itu juga bisa disebut sebagai nabi. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Yesus itu memenuhi kriteria seorang nabi, yaitu mulai dari menyampaikan firman Tuhan pada umat manusia, kemudian memiliki otoritas dari Allah, memiliki pengetahuan dan kuasa yang luar biasa, dan merupakan salah satunya juga apa? Utusan Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus juga bergelar sebagai nabi. Apakah Yesus juga bisa dikatakan sebagai nabi? Ya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu, Dia juga bisa dikatakan sebagai seorang nabi. Oke, baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya. Kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.